teman-teman, selamat datang di podcast The Pineapple. Perkenalkan, aku Alberta Audia Krisanti, biasa dipanggil Audi. Dan pada podcast kali ini aku gak akan sendirian. Akan ada teman-teman aku yang bakal kita ajak ngobrol santai mengenai pendidikan bermutu. Nah, siapa aja orangnya? Yuk kita kenalan dulu. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Rizal Kanitara Harjo, biasa dipanggil Rizal. Halo, nama aku Sudro Syafran Teotnia, bisa dipanggil Efran. Perkenalkan, saya Arsenio Hansel Raharjo, biasa dipanggil Hansel. Sesuai dengan judul podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, teman-teman, kalian tahu nggak sih pentingnya pendidikan? Pendidikan merupakan faktor utama yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan kamu kuasai. Tidak hanya itu saja, berbekal pendidikan yang baik, kamu juga bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih mapan. Bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang maju jika sumber daya manusianya lemah dan jika masyarakatnya ternyata tidak memiliki aspek pengetahuan? Negara kita akan semakin terpuruk dan jauh untuk mengejar ketertinggalan kemajuan zaman, sehingga kekayaan alam Indonesia akan terus tergerus habis dihisap oleh negara-negara asing. Negara kita juga akan mudah terperdaya karena tidak pernah diajari berpikir kritis sehingga pada akhirnya akan menjadikan kita terpuruk. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Rizal. Sal, menurut kamu gimana sih suatu negara itu bisa dikatakan bermutu dan berkualitas pendidikannya? Menurutku, suatu negara itu bisa dikatakan bermutu pendidikannya apabila sistem pendidikannya memiliki aspek-aspek yang baik dan berkualitas, sehingga bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang bermutu. Keempat aspek itu adalah kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Wah, jadi seperti itu ya teman-teman, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rizal tadi. Oke, selanjutnya sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia, tentunya Pancasila juga menjadi landasan besar bagi suatu pendidikan. Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki nilai-nilai yang besar. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara pendidikan sama Pancasila? Mungkin Hansel bisa menjelaskan? Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya, termasuk di dalam menata pendidikan. Isi dari kelima sila Pancasila akan berdampak pada beberapa kinerja dari proses pendidikan seperti metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dan materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat terbentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan, dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang mewujudkan dalam pikiran, sikap, perasaan, perhatian, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Oke, terima kasih Hansel sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau pendidikan di Indonesia itu sampai saat ini belum sepenuhnya merata. Masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah dan bahkan belum sekolah walau sudah waktunya mereka untuk mendapatkan pendidikan. Nah, untuk mengetahui hal itu, yuk kita lihat grafik jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan dari Juni 2021. Dan pada kali ini akan ada Efran yang akan bantu menjelaskan mengenai grafik tersebut. Dari grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa dari banyaknya penduduk Indonesia hanya 0,02% penduduk Indonesia yang lolos hingga S3. Lalu yang lolos S2 hanya 0,03 dan yang lolos hingga S1 sebanyak 4,25%. Sementara itu, penduduk yang tamat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan pertama dan atas sebanyak SD sebanyak 23,82% dan sekolah lanjut pertama dan atas sebanyak 35,2%. Secara rincinya, sekolah lanjut tingkat atas mencapai 20,63% dan sekolah lanjut tingkat pertama sebanyak 14,57%. Dari samping itu masih terdapat 63,5 juta penduduk Indonesia yang belum atau tidak sekolah.
Oke, makasih Fran sudah bantu menjelaskan mengenai grafik jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah atau bahkan sering mendengar tentang singgungan biaya dalam pendidikan kan? Seperti banyak yang mengatakan semakin mahal biaya pendidikannya, maka akan semakin bagus pula kualitas pendidikan. Nah, aku mau nanya tanggapan nih ke Rizal. Sal, gimana sih tanggapanmu tentang banyak omongan yang memandang biaya dalam pendidikan seperti itu? Oke Audi, nah jadi teman-teman, menurutku suatu negara bisa dikatakan bermutu pendidikannya apabila sistem pendidikannya memiliki aspek-aspek yang baik dan berkualitas, sehingga bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang bermutu. Nah, keempat aspek itu adalah kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Oke, terima kasih Rizal. Nah, jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini, kualitas pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum merata, masih banyak daerah-daerah terpelosok dan daerah terpencil yang sangat membutuhkan pendidikan yang lebih layak dan lebih berkualitas. Selain itu juga pribadi generasi penerus bangsa yang masih kurang berdasar pada nilai-nilai Pancasila, yang mungkin itu diakibatkan juga dari kurang maksimalnya pendidikan yang diberikan. Juga pendidikan bermutu yang masih selalu dianggap mahal atau memandang biaya, seperti anggapan yang tadi bahwa semakin mahal biayanya, maka akan semakin berkualitas pendidikannya. Padahal pendidikan bisa dikatakan bermutu itu cukup hanya dengan pendidikan yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lalu saran yang bisa kami sampaikan adalah supaya kedepannya pemerintah Indonesia dapat lebih bisa memperhatikan pendidikan-pendidikan di daerah-daerah pelosok yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas di Indonesia agar lebih merata. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan menyimak podcast kami hingga akhir. Kami berharap video podcast ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Thank you, and see you guys.